instansi yang besar untuk memberi tindakan etik dan disiplin dan tindakan-tindakan lainnya yang melihat kompetensi, melihat sisi lain dari kompleksitas permasalahan termasuk integritas dan koherensi permasalahan di dalam hal mentaati undang-undang guru dan dosen dalam hal ini adalah mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku baik di dalam penilaian atau evaluasi, monitoring evaluasi dalam kompetensi pendidikan, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, kompetensi sikap, norma dan berkeluarga. Tentu siapa saja dapat menalar dan mengunyah daripada apa yang saya sampaikan. Tentu kompetensi-kompetensi termasuk diantaranya adalah kompetensi keagamaan dan kompetensi akademis ini juga menjadi tolak ukur yang sungguh sebenarnya itu menjadi dasar yang sangat urgen karena saudara IWW tentu bisa dipandang selama ini setelah menyalahi atau melanggar etika disiplin PNS, dalam hal itu otomatis dianggap tidak konsisten di dalam penerapan hukum, ketidakkompetensian dan ketidakkompetenan itu dalam perilaku sikap yang ditunjukkan oleh seorang PNS itu jelas-jelas adalah merupakan pelanggaran yang bisa diberi tindakan tegas. Dalam ini adalah peringatan 1, 2, 3, sanksi penurunan jabatan atau mutasi dan lain sebagainya. Termasuk kalau masih melakukan hal itu, saudara IW dapat diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS karena tidak pantas seorang PNS melakukan tindakan-tindakan asusila, tindakan-tindakan menjual dirinya dan melakukan pelakor, perselingkuhan dan korupsi atau pelanggaran etika disiplin dan lain sebagainya. Itu hanya petunjuk, bukan saya sebagai lapor, tetapi ada petunjuk dari penelitian-penelitian kami secara juga kelembagaan, baik di lembaga ombudsman, lembaga pengkajian sosial, dan lembaga Komnas HAM dan Kompolnas maupun yang lainnya yang kita minta untuk melakukan sosial kontrol termasuk media dan lembaga-lembaga tadi. Hemat kami bahwa harusnya seorang PNS, terutama yang baru saja diangkat atau yang sudah lama menjadi PNS ini, sejak mulai penempatan, mulai bertugas ini bisa melakukan kontrol sosial juga, bisa terkontrol dari dalam dirinya sendiri, mengontrol tindakannya, sikapnya, dan tidak melakukan kebebasan begitu saja yang dibiarkan termasuk liar seperti itulah oleh atasannya. Maka bagi saya mekanisme pengawasan itu adalah tripartit, baik dari masyarakat, dari atasan dan dari teman sejawat, baik secara horizontal maupun vertikal atau dari bawahnya yaitu masyarakat itu sendiri. Maka kerjasama antara stakeholder dengan masyarakat adalah menjadi bahan utama pemicu dari keberhasilan manajemen di suatu instansi, terutama yang kami maksud adalah Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo. Bapak, Ibu Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo, Bapak Kepala Dinas, Bapak Winarto yang saya hormati, saya tidak maksud apa-apa, saya hanya memberikan klarifikasi kembali. Saya ini cuma memberi klarifikasi atau penjelasan, dan ini adalah sebuah kontrol sosial dan tugas-tugas kami sebagai investigator, baik melaporkan atau mempertanggungjawabkan atas semua laporan saya di awal sampai di akhir tahun, dan saya anggap apa dan bagaimananya tindak lanjutnya, prosesnya, dan apa yang diperlukan sebagai pelapor dan apa yang diperlukan sebagai korban yang selama ini ditelantarkan oleh IWW selama ini, apakah dia ini ada kaitannya dengan fungsinya sebagai guru atau pejabat atau PNS, atau
istri seseorang atau janda seseorang. Dan saya juga harus bertanya lagi secara mendalam bagaimana standar operasional seorang PNS dan standar mutu kinerja seorang PNS dan standar etika, kepantasan dan rata-rata bagi rasionalitas berpikir seorang PNS. Apa ya kudu ngono kuwi dan melakukan pembiaran seperti itu kabeh. Maka nyuwun sewu dan mohon maaf 1000 maaf, saya minta petunjuk, minta waktu, minta klarifikasi, bimbingan dan arahan kalau memang klarifikasi ini salah atau kurang, kalau klarifikasi ini tidak berkenan dan tidak cocok dengan verifikasi yang Bapak sampaikan. Terlepas dari pertanggungjawaban atas warning yang disampaikan itu tadi, sekiranya pertengahan 2012 sebenarnya kasus ini mencuat, bahwa kalau memang Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo ini tutup mata, ya, tutup kasus atas apa yang saya layangkan, tentu saya tidak bisa apa-apa, saya memang tidak bisa apa-apa. Saya kembali menyampaikan bahwa di situ ada kotetus tadi, dan saya bertanya kepada Anda semuanya di Dinas Pendidikan, siapakah yang menerimakan perbuatan seperti ini? Siapakah yang men-setting perbuatan seperti ini? Siapakah yang terima seorang istri diperlakukan seperti itu oleh orang, atau seorang suami diperlakukan oleh istrinya atau orang yang dekat dengan istrinya seperti ini? Atau siapa yang menerima anaknya dirampas, diculik? Maka dalam hal kejadian persekusi, penculikan atas istri dan anak korban di Mojolawaran Gabus ini jelas-jelas seolah-olah ada proyek mafia. Ini adalah titik pendulum runtuhnya teori keadilan untuk masyarakat bawah. Silakan Anda tanya bagaimana seorang pemilik memiliki hak, menuntut haknya dihormati oleh negara, dihargai hak dan kebebasan pribadinya, dihargai hak atas keluarga, hak atas ekonomi, hak sosial, budaya, dan hak atas rasa aman, perlindungan hukum, dan supremasi, hak untuk memiliki keluarga, hak untuk memiliki anak-anak, hak untuk memiliki adat dan kebebasan berpikir, hak kelompok minoritas. Silakan dibaca lagi ketentuan pasal 91 Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 atau 1999 tentang hak asasi manusia atau HAM. Bahwa saya Solihul Hadi SAG SPD, bukan klien saya adalah korban, sekaligus saya sampaikan sebagai klien bahwa sudah dirampas hak-haknya oleh saudara IWW, ya, dan oleh oknum anggota Polres Pati atas nama Bribka Bambang Permati tahun 2011 ini. Dan tentunya ya Bapak Kapolres Pati, Polres Pati dalam ini kenapa tidak gito-gito atau tidak segera menanggapi atau enggan untuk membuka tabir kasus tersebut. Ini tidak ada kaitannya melapor ke seorang ibu kepada anaknya dan sebagainya. Silakan kalau memang diselesaikan di tingkat pra-peradilan atau opsporing, silakan. Tersangkanya kan sana. Jadi saya ini murni pelapor, tersangkanya sana. Bahwa dalam penanganan bidang lidik 1 di Propam terkait proses kontentius kasus IWW di lidik 1 dan lidik 3, ya, kami merasa ada kejanggalan yang prosesnya tidak objektif dan hanya mendengar daripada pembelaan atau alibi sepihak daripada tersangka, dan kita belum memberikan jawaban atau sanggahan atas klarifikasi sepihak dari undangan itu. Jadi mohon tolong kasus ini kembali diungkap, dievaluasi kembali di dalam kinerja penyelesaian kasus di Polres Pati, terutama adalah dalam hal penanganan kasus
perampasan kemerdekaan seseorang, manipulasi, persekusi dan permufakatan jahat di Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo, di mana perkara ini murni adalah perkara kriminal luar biasa, maksudnya adalah inevitable di masyarakat, terutama di grassroots atau di akar permasalahan, dan ini tentu sangat memprihatinkan dan meresahkan masyarakat jika tidak ada upaya penyelesaian. Maka juga di dalam hal ini kami memohon Bapak Kapolres Pati yang kami hormati, Bapak Kapolda Jawa Tengah, Bapak Kapolri yang baru dengan harapan agar kasus oknum anggota Polres Pati yang melakukan kejahatan moral, melakukan tindakan serampangan, melakukan tindakan arogan, anarkis, dan premanisme, melakukan penculikan dan perampasan atas anak ini ditindak tegas. Jadi ditindak tegas, diberi sanksi sesuai dengan perbuatannya, maka kami akan berhenti melakukan penuntutan kalau sudah dilakukan proses. Masa proses saja masih berjalan, saya melaporkan, jawabannya kok langsung membuat keputusan diri saudara IWW atau saudara BBPM tidak bersalah, tidak membawa lari. Nah, ini kan sebuah alibi. Ini kan main-main. Jadi ada unsur main-main di dalam proses kontentius di Polres Pati, dalam hal ini adalah Reskrim Polres Pati. Mohon Bapak Kapolri membantu kami merekomendasikan Kapolres Pati untuk mengungkap kasus ini, siapa saja yang terlibat, siapa saja otak penculikan dan perampasan EWW dan Hilda ini, siapa saja yang terlibat, ya, petunjuk-petunjuk ada saya sampaikan, tripartet, yaitu ada JS di dinas, ada di dewan, dan ada di unsur kepolisian tersendiri tadi, kemungkinan ada unsur di pemerintahan dan masyarakat, maka kami sudah sampaikan secara panjang lebar. Terus kejadian itu tadi, adanya penculikan dan perampasan dan membawa kabur anak itu, dan ada yang menampung, Pak. Ada yang menampung, menyekap. Nah, penyekapan seseorang dengan tanpa alasan, tidak sesuai SOP selama 10 tahun ini apa? Ini kan pelanggaran baru. Kalau memang penguasaan penculikan perempuan istri orang itu dilakukan oleh Bambang Permati, ya Bambang Permati harus mendadani. Harus dadani. Tidak ukir bahwa istrinya dilindungi dari penganiayaan pemukulan istri suaminya. Loh, kok enak men? Harus dibuktikan, tidak membuat alibi dan hanya kata-kata opini saja. Jangan menganggap saya yang beropini. Saya jelas korban, menyampaikan fakta, kok opini gimana. Dan sudah jelas-jelas saudara perempuan ini tadi bermasalah kriminal pidana, dilindungi oleh oknum anggota polisi. Ya, dua pelanggaran. Dia memanfaatkan jabatan untuk suatu pelanggaran dan memanipulasi data dan lain sebagainya. Maka oknum wanita perempuan PNS ini yang berperkara kriminal ini dijadikan borok. Ya bisa kena pasal berlapis juga ini. Ya, menculik, menampung wanita berperkara pidana yang dipekerjakan, dijual, dieksploitasi, ini jelas pelanggaran KUHP pasal 289 dan 294. Jadi ada unsur-unsur itu di Tambak Romo. Entah siapa pelakunya, silakan dikembangkan oleh lidik, di lidik 2 bisa, bahwa pekerjaan dengan sengaja menampung perempuan agar dapat melakukan transaksi mesum atau transaksi seks, baik untuk gratifikasi mau diperjualbelikan 296, yaitu menjual perempuan untuk pemuas seksual di kalangan tertentu di luar keluarga, yaitu oleh pejabat. Tersangkanya jelas, Sri Tomo, Bambang Permadi, Supawatin, dan kepala-kepala sekolah yang lain. Saksi jelas adalah Kliwon Nur di Tambak Romo ini. Ancamannya jelas 4 tahun penjara barang siapa dengan sengaja atau memudahkan, memfasilitasi di dalam maupun di luar hal itu
kena ayat 1/295, yaitu melakukan tindakan cabul dengan orang lain, membawa lari anak istri orang lain, ya, anak di bawah umur. Perbuatan cabul terhadap orang yang dewasa yang dalam kekuasaan suami dalam itu istri bisa dilaporkan dirinya sendiri dan suaminya. Kalau yang terhadap anak di bawah umur siapapun bisa melaporkan. Itu. Apa yang dilakukan oleh Bambang Permadi yang menculik dan membawa kabur istri orang itu pasal tersendiri. Penguasa terhadap istri orang. Tidak dikawin, kumpul kebu. Pelanggarannya double itu. Berarti menterlantarkan istri orang. Bukan istrinya. Saya diculik dari tempat saya. Saya korban, pelakunya Bambang Permadi, pelakunya ya Bambang Permadi itu. Begitu toh. Kalau memang dipandang dari sisi dinas pendidikan, maka pelaku utama adalah Jayus Setianto, Subagi, dan Muhammad Sutopo, kan begitu. Ini logikanya dipakai. Jangan istri orang dikuasai, direkayasa, digondol kabur, suaminya masih diperkarakan. Ini gimana? Hukum ini gimana? Tajam terus ke bawah. Kita yang benar tidak pernah benar, yang jelas-jelas salah. Tidak pernah salah. Jadinya yang benar di penjara, yang salah tertawa-tawa. Kalau begini ini tidak ada supremasi hukum. Tolong itu Polres Pati segera ungkap kasus Dinas Pendidikan Kecamatan Tambaromo. Intinya di situ. Jadi PNS di Dinas Pendidikan Tambaromo diantara Dahlan Istanto, Subagi, Sutopo, Sunarto, ya, ditangkap, diamankan, diproses hukum. Karena apa? Memanfaatkan, mempreteli, merintervensi kekuasaan orang lain, dalam ini adalah keluarga atau suaminya, atau melakukan perbuatan seperti itu kepada orang yang dipercayakan, kepada orang yang untuk dijaga yaitu bawahannya, maka diancam dapat diberhentikan dari jabatannya, ya, ditambah 3 tahun penjara sesuai ketentuan. Ini pandangan saya loh ya. Kita masih dalam observing, dalam penelitian bersama. Kalau saya kadung akeh sundukan, silakan. Dinas Pendidikan Kecamatan Tambaromo buka, bongkar. Pasti ada penyelewengan di sana. Baik penyelewengan dana dak, korupsi, perselingkuhan, parah di Dinas Pendidikan Kecamatan Tambaromo, parah, rusak birokrasinya. Maka siapa yang diancam dalam hal ini adalah kedudukan jabatannya, yaitu diancam 3 tahun penjara. Jadi maksud saya dalam hal ini adalah oknum pejabat, oknum atasan yang membujuk rayu, melakukan perselingkuhan, ya, merayu orang agar berbuat serong atau cabul kepada dia, orang tertarik berbuat cabul, menawarkan seseorang untuk berbuat cabul. Jadi istri saya itu ditawarkan untuk berbuat cabul dengan seseorang yang memfasilitasi Dinas Pendidikan Kecamatan Tambaromo, SD 03 Tambaromo. Semua menjadi saksi. Dan ada pembiaran perbuatan cabul itu terjadi atas dirinya. Otomatis pelakunya juga kena. Tolong disikat semua itu, Pak. Kebejatan moralitas guru-guru di Dinas Pendidikan Kecamatan Tambaromo dibongkar ulang. Semuanya diungkap. Siapapun. Itu tunas susila semua. Kita lihat kronologinya sekarang. Kita lihat ya. Mulai 1, kejanggalan penempatan Saudari WW di Dinas Pendidikan Kecamatan Tambaromo. Atas inisiatif siapa? Jayus Setianto kah atau saya? Saya tidak diberi kesempatan sama sekali. Diajak bicara juga tidak. Padahal itu isi saya. Ada yang mau menawarkan untuk ditempatkan di Puncel. Ada yang menawarkan ditempatkan di... Silakan. Secara sah ditempatkan di mana saja seluruh Indonesia. Tapi jangan seperti ini. Ini jual beli jabatan, jelas nih. Istri saya dipakai untuk granted. Ya, gratifikasi seks. Siapa yang menawarkan itu? Butuh ragat saya bayar. Jadi gratifikasi seks ini
dugaan kuat adalah Cahyo Setianto. Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo, AS dan BB. Terjadi pada 2011 saat kepala dinasnya masih Cahyo Setianto. Penanggung jawabnya adalah Cahyo Setianto. Kalau kasus yang lainnya yang eler-eleran, yang berkoler-koler, Muhammad Sutopo. Sudah 2 orang itu tersangkakan, selesai, terbuka. Korbannya saya yakin bukan istri saya saja. Yang kedua, tindakan mesum, brutal, arogan, anarkis, oknum. Ya. Karena pengaruh jabatan kekuasaan di dinas yang dilakukan oleh Sutopo, Subagi, Dahlan Iskanto, Sunarto, dan Sudarmati. Tentu bisa saja Ibu dalam tekanan. Karena budaya yang nggak benar seperti itu dipiara-piara. Istri saya jadikan lode, dijadikan pelayan, pejabat-pejabat mabuk. Coba jawaban Sutopo nggak ada masuk akal. Mencela. Jawaban pejabat kok kayak pejabat, kayak germo saja. Anak buah dianggap pemuasek. Jawabannya nggak jelas, hari ini begini, besok begitu. Tidak ada konsistensi, ini gimana? Ya Pak, ini bukan wewenang saya. Silakan urus sendiri ke sana. Sudah saya limpahkan ke sana. Pelayanan dinas pendidikan itu kan one stop inline services. Pelayanan di dinas pendidikan itu kalau ada orang minta pelayanan di situ, selesai di situ. Tidak ngawur. Padahal di sana ada unsur persekusi, ada unsur tipu daya, konspirasi. Wah, payah. Permufakatan jahat yang dilakukan oknum-oknum PNS di Dinas Pendidikan Tambak Romo ini memprihatinkan dan meresahkan masyarakat. Korbannya jelas-jelas saya, salah satunya. Pasti ada lainnya. Tolong Bapak Bupati-Pati, tolong Pak. Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo ini dibongkar total. Banyak tikus-tikusnya. Ya, oknum-oknum pejabatnya tidak bertanggung jawab terhadap perbuatannya sendiri. Atasannya nggak berani. Sistem hierarkisnya di dinas bubar. Dinas pendidikan ini bubar, Pak. Bubar, bener Pak. Kata Bapak Menteri, Pak Nadiem. Seluruh PNS nggak usah dibayari, dipecat semua saja, dol. Domisioner. Kelakuan oknum PNS dinas pendidikan bejat begini. Yang bejat loh ya. Tapi 95% bejat. Yang tidak bejat 5%. Sejak dipegang sarpan. Tolong ini dibuka, Pak. HR mati itu juga wedoan itu. Pejabat nggak bener. Hanya satu kemarin yang ketangkap. Yang kelontenan lebih dari itu. Orang-orang kayak Suroso itu harusnya sudah dipecat. Masa dari PNS mau jadi geremo di LI. Penggilaan apa itu? Orang-orang dinas masih berbadar togel. Etika PNS, bayaran sebagai PNS itu sudah standar. Nggak mau ya minggir, mengundurkan diri. Pelanggaran diberi sanksi. Ini aturan sudah rusak. Dipati Pak ini, Bapak Menteri. Bahwa Dewan Permusyawaratan Rakyat yang berada di bidang pendidikan dan administrasi birokrasi. Tolong kasus ini diungkap. Jangan prona atau corona saja. Lihat itu pejabat-pejabat yang bejat itu. Itu membuat orang waras menjadi edan. Melakukan tekanan, impresi, unsur tipu daya. Orang waras ditipu daya, dibuat linglung. Ini suatu perbuatan salah. Pelanggaran ya biarkan. Mereka rekayasa statement seolah-olah perbuatannya benar. Olah alik kata-kata saja. Pekerjaan apa itu? Sekarang nggak ada yang bisa dimanipulasi, Pak. Semua sudah viral. Apa perbuatan Anda selama 10 tahun itu jelas pelanggaran? Silakan jawab. Somasi yang saya sampaikan di YouTube ini silakan jawab. Anda buat YouTube yang sama. Sekarang zaman informasi, Pak. Jangan asal-asalan. Saya sangat mengerti. Loh, demokrasi kok seperti ini? Demokrasi bejat gini.
Istri orang dicolong, disabot, diculik, dibawa kabur suaminya, diberi pressure, diintimidasi, dikriminalisasi, diteror, diperas, disuruh minta menyediakan sejumlah uang ini gimana ini? Pejabat macam apa itu? Pemerintah ini melindungi segenap bangsa Indonesia, melindungi kepentingan umum, melindungi kepentingan warga. Pejabat yang seperti itu sudah tidak pantas. Pak Bupati tolong Pak. Kepala dinas yang kelakuannya kayak wedos itu. Hamba di preteli sikile. Gorok sebelah sisan ke. Tenggelamkan. Demi pelayanan publik Pak. 10 tahun Pak kami menunggu keadilan Pak. Bapak Gubernur Jawa Tengah. Bapak Menteri Pendidikan yang baru. Ya Bapak Presiden kok dhuwure apik kok. Dari presidennya bagus, menterinya bagus kok. Sampai di PNS-nya kok nggak bisa diatur, tidak teratur, tidak mengikuti peraturan. Gimana sih itu kalau sampai berjalan itu gimana tuh? Masya Allah. Repot ke saya. Jadi saya meminta statement saya ini dicatat. Apa yang saya sampaikan ke gorokan ini, perbuatan itu jelas-jelas melanggar hukum, melanggar etika, ya, tata sosial, bukan rumor. Apa yang saya sampaikan Sutopo, Sunarto itu benar. Bahwa opsi yang saya sampaikan, Bambang Permadi itu memang sudah seperti itu melakukan. Dan itu sudah dilakukan penelitian di tingkat kepolisian. Dan kasusnya jelas kidnapping, pembegalan, perampokan, penculikan yang dilakukan oleh oknum anggota polisi atas nama Bambang Permadi itu sudah ada kontentiusnya. Pasalnya 332 KUHP, yaitu melakukan atau melarikan istri sah, ya, istri dan anak orang lain dengan cara tipu muslihat, tipu daya, yang diduga kuat otaknya itu adalah sudah saya sampaikan tadi, Jayo Setianto, Bambang Permadi, Siswanto, Gabus dan Warso, mantan. Jadi unsur pidana ini dapat dijalankan setelah perkawinan dinyatakan putus, sudah putus. Dan saya juga bisa menyampaikan